Halo, selamat beraktivitas teman-teman, Sobat Hunter. Hari ini saya berfokus membahas mengenai teleskop Discovery ya, sekaligus menjawab dari beberapa pertanyaan konsumen atau teman-teman Sobat Hunter yang kemarin itu bertanya teleskop ini kan sudah anti getar, tapi ketika waktu dipakai kok ternyata nggak anti getar. Nah, ini akan saya jawab dulu. Nah, sebelumnya bisa langsung like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Panasonic Official. Oke, kalau sudah, yuk langsung saja masuk ke dalam videonya. Teleskop Discovery ini sudah anti getar, ya. Terus ketika digunakan tes tembak, outdoor dan sebagainya, kenapa hasilnya berbeda? Itu banyak sekali faktor, enggak hanya dari teleskopnya, yaitu bisa juga dari peredamnya, setting kurang pas, jarak tembak berpindah dari titik zero juga bisa. Nah, ini akan saya jelaskan dulu mengenai teleskopnya. Teleskop Discovery, nah ini tipenya yang VTR berapa ini? VTR 312x42 yang kemarin diorder oleh konsumen ya. Oke Pak, ini saya tunjukkan dulu. Teleskop ini dibandingkan dengan teleskop Basnel 39x40, keduanya ini yang sudah masuk kategori anti getar. Kalau yang ini belum, non anti getar. Nah, lebih tepatnya sebenarnya bukan anti getar ya, tapi lebih ke vibration hold atau biasanya tahan getar. Nah, kedua teleskop ini masing-masing punya vibration hold ya, yang dimana kalau yang ini itu vibration hold-nya ya itu lebih kuat sehingga ketika dia jatuh, ketika dia kena benturan dan lain sebagainya, settingan reticle di dalam itu nggak berubah. Beda dengan yang teleskop Basnel ini. Teleskop Basnel ini ketika dia jatuh, terbentur dan sebagainya, settingan akan berubah karena vibration hole-nya dia itu kecil yang ini. Ya, tapi selama ini teleskop Basnel itu dan teleskop Discovery ketika digunakan ya, dipakai, dipindah-pindah tempat, selama dia nggak bentur, nggak jatuh dan sebagainya, sebenarnya teleskop Basnel itu juga nggak berubah. Lebih tepatnya kalau yang ini dia itu lebih ekstra, vibration hole-nya lebih keras. Sehingga ketika dia kena benturan, kena pokoknya guncangan yang hebat atau jatuh, dia itu nggak berubah. Nah, karena di sini didukung satu, yang pertama, untuk pengunci reticle atau settingan reticle-nya, turretnya, dia itu sudah menggunakan sistem up down yang dimana itu ada penguncinya. Ketika dia dinaikkan seperti ini, dia kan bisa diputar nih, kan? Nah. Kemudian kalau sudah disetting, tinggal ditekan saja ke bawah, dia sudah mengunci. Nah, ini salah satu pendukung vibration hold-nya itu semakin kuat. Sehingga ketika teman-teman gunakan, ya, teman-teman pakai, atau sebagian terpakai, itu ketika jatuh dan sebagainya, dia nggak berubah settingan reticle di dalam. Juga, ya, untuk zoom in, zoom out-nya, dia sudah menggunakan sistem namanya, ada karetnya di dalam. Sehingga untuk putarnya ya ke zoom in zoom out-nya itu stabil. Sehingga ketika dia kena goncang dan sebagainya, settingan lensa di dalamnya atau settingan reticle di dalamnya itu nggak geser. Jadi itu pendukungnya. Nah, ini kasusnya kenapa ketika menggunakan teleskop senapan angin ini, Discovery ya terutama, ketika digunakan itu kok akurasinya bisa berubah. Jawabannya simpel sebenarnya. Satu, ketika teman-teman setting teleskop ini, Discovery katakanlah di jarak 15 meter. Ini 15 meter nih setting sudah oke, zeroing bagus. Ketika teman-teman pakai, pindah tempat, atau mungkin teleskopnya kena benturan dan sebagainya, itu selama tes tembaknya di jarak 15 meter, akurasinya tetap sama. Ya. Tapi kalau teman-teman nanti jarak tembaknya itu bergeser, katakanlah di atas 15 meter atau di bawah 15 meter, itu nanti teman-teman harus setting ulang. Kalau teman-teman nggak mau setting ulang, bisa main namanya titik dotting yang ada di garis reticle-nya. Ada plus kan di dalam. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Smart teleskop kan ada ini namanya. Nah, ini namanya settingan reticle. Ya, ini reticle, ada titik-titiknya di sini. Nah, itu ketika teman-teman katakanlah setting di 15 meter nitik tengah, kemudian teman-teman geser jaraknya lebih dari 15 meter, katakanlah 20-25 meter, atau di bawah 15 meter, 7-10 meter. Itu nanti teman-teman harus main ini nih, main plusnya ini yang satu titik di atas atau di bawah dan sebagainya.
Itu teman-teman yang harus bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman nggak bisa, bisa di-setting ulang. Setting ulangnya itu ketika tes tembak 15 meter, katakanlah digunakan untuk jarak 20 meter, itu kan selisih 5 meter kan. Itu harus setting. Di jarak 20 meter pasti ada perubahan dari segi akurasi. Nah, itu yang harus teman-teman kuasai di sini. Biasanya teman-teman yang sudah profesional, dia itu nggak main settingan ulang, tapi main reticle. Dia sudah tahu dan paham jarak berapa meter yang ditempuh nantinya. Ketika dia di luar jangkauan setting zeroing teleskopnya, dia pasti main titik dot seperti ini. Ini yang sudah paham. Kalau yang belum memang agak susah, karena teleskopnya ini sifatnya ketika teman-teman pindah jarak dan sebagainya, akurasi akan berubah. Itu yang pertama dari teleskopnya. Yang kedua, kalau teman-teman pakai peredam. Peredam itu juga berpengaruh dari segi akurasi. Ketika teman-teman pakai peredamnya, teman-teman setting teleskop sudah pas, kemudian beberapa hari teman-teman lepas peredamnya, akurasi dari teleskop nanti akan berubah. Karena ngikut yang ada di depan. Jadi peredam itu juga berpengaruh. Kalau teman-teman kesulitan pasang atau setting peredam dan sebagainya, peredam bisa dilepas dulu aja. Nah, kalau sudah dilepas, pasang teleskopnya, setting pakai teleskop. Jadi peredam nggak usah dipakai. Itu yang lebih mudah. Terus yang ketiga, kenapa setelah pakai teleskop ini akurasinya bisa berubah? Dari segi tekanan angin juga bisa. Tekanan angin sebuah senapan angin, ya, ketika dia powernya kencang, powernya gede, tekanan anginnya banyak, untuk akurasinya akan sulit. Rata-rata seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa video yang pernah saya buat, tekanan angin saya ketika zeroing atau tes grouping rapat itu pakai angka 2000 PSI ke bawah. Dan setiap tekanan angin turun, akurasi juga ikut berubah. Nah, ini yang harus teman-teman pahami juga, ya. Soalnya banyak sekali teman-teman sobat hunter yang pemula khususnya itu menganggap teleskop senapan angin itu siap dipakai, siap dipasang, pasang langsung bisa dipakai. Dan ketika tekanan anginnya 2000 sampai 0, akurasinya tetap stabil kalau sudah di zeroing. Jawabannya tidak seperti itu. Setiap angin turun, power dan sebagainya itu berkurang, akurasi ikut berubah. Dan juga teleskop setiap belanja di kami itu sudah saya setting. Tapi setelah sampai di lokasi harus disetting ulang. Karena kenapa? Jarak tembak yang teman-teman lakukan hingga skill pengguna masing-masing itu beda-beda. Makanya teleskop senapan angin itu nggak bisa langsung pakem, nggak bisa langsung bisa dipakai. Tapi semuanya harus melewati proses, check up dulu. Dan untuk zeroingnya harus dites tembak beberapa kali untuk menemukan titik akurasi yang pas. Jadi seperti itu. Nah, khususnya yang kemarin yang mengalami atau yang komentar di beberapa sosial media atau di WA ya terutama untuk teleskopnya ini kok kenapa tidak anti getar? Jawabannya anti getar. Tapi ketika teman-teman pakai teleskop senapan angin ini yang Discovery, akurasi kok bisa berubah, pastikan dulu peredam dan sebagainya ya. Terus untuk tekanan angin dan sebagainya itu harus benar-benar sinkron dan pas. Bukan karena teleskopnya, tapi skill pengguna dari masing-masing bisa. Tekanan angin juga bisa, pasang peredamnya kurang pas juga bisa, dan pemilihan mimis juga harus diperhatikan. Ya, efektifnya kalau untuk grouping rapat, tes akurasi lebih mantap, pakai mimis yang bobotnya itu agak ringan, nggak terlalu berat. Bobot standar 10 grain ke bawah, 10 grain di atas, nggak lebih dari 15, itu bisa. Pakai yang 12 atau 13 grain, itu yang paling maksimal, ya, untuk tes grouping rapat atau akurasi jarak jauh. Makanya teman-teman yang kemarin sebelum belanja teleskop di kami, ya terutama senapan angin plus teleskop, itu sering sekali saya berikan edukasi informasi mengenai grouping rapat sebuah senapan angin. Jika masih bingung, nanti teman-teman bisa langsung konsul dulu dengan kami, nanti siap dibantu. Jadi itu ya. Nah, kesimpulannya, teleskop Discovery ini anti getar, ya, vibration hole-nya itu tinggi, kalau dia jatuh, bentur dan sebagainya, kebanting dan sebagainya, selama lensanya nggak pecah, ya, ini masih aman dan tidak berubah karena dilengkapi dengan settingan reticle tengahnya, turretnya ini ada penguncinya, dan untuk putarnya lensa zoom in zoom out-nya dia menggunakan sistem karet sehingga dia presisi banget dan press, ya. Terus untuk teleskopnya ini teman-teman bisa fungsikan jika kurang maksimal bisa dikonsultasikan dulu dengan kami. Nanti siap dibantu. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau teman-teman mau tanya-tanya lebih jauh lagi soal teleskop, boleh bisa kami bantu sesuai kebutuhan, sesuai selera, dan sesuai pengalaman pribadi saya sendiri
untuk info-info yang saya share. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman Sobat Hunter soal teleskop. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Panasonic Official. Semoga bisa membantu. Jika masih ada yang tanyakan, bisa hubungi via WA dan kami siap membantu. Terima kasih banyak. Salam satu hobi, salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur.